Perkenalkan, nama saya Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesatan term equivoque pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Jadi, kesesatan term equivoque terjadi ketika sebuah kata atau frasa digunakan dengan makna yang berbeda dalam sebuah argumen, sehingga menciptakan kebingungan atau kesalahan logika. Jadi, term equivoque ini pada umumnya ini memiliki dua makna sehingga bisa menciptakan kesalahpahaman. Contohnya, pada kalimat pertama, Malang itu kota yang indah. Pada kalimat kedua, laki-laki itu sangat malang. Nah, malang di sini memiliki arti yang berbeda. Malang pada kalimat pertama menggambarkan sebuah kota, sementara malang pada kalimat yang kedua menggambarkan sebuah kesengsaraan. Dalam wawancara bersama narasumber, saya menemukan dua kesesatan term equivoque. Yang pertama, pada kalimat yang dibilang narasumber, yaitu pernah tapi jarang. Biasanya kayak semacam lagi pergi terus foto makanan atau foto tempatnya. Nah, kata kaya di sini sebenarnya memiliki dua makna, yaitu kaya dalam arti bergelimang harta dan kaya dalam arti kata ganti seperti. Nah, yang dimaksud narasumber itu kaya dalam arti yang kedua, yaitu merupakan kata ganti seperti. Kemudian ada juga kesesatan lain pada kalimat biasanya komen random aja sih, asal komen. Nah, kata asal ini memiliki dua makna, yaitu asal dalam arti sumber awal sesuatu, bisa tempat, benda, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, serta asal dalam arti tidak berdasar, tidak memiliki maksud dan konteks tertentu. Nah, yang dimaksud narasumber itu asal yang kedua, yaitu tidak berdasar, tidak memiliki maksud dan konteks tertentu. Jadi maksudnya itu asal komen itu narasumber kayak gak punya maksud gitu, komen apa aja, yang penting komen. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meletria Yunita. Aku dari kelompok 2. Di sini aku mau menjelaskan di mata kuliah filsafat, yaitu kesesatan dalam pembagian. Nah, kesesatan pembagian ini itu disebut juga fallacy of division. Kesesatan pembagian terjadi ketika seseorang menganggap bahwa apa yang berlaku untuk kelompok besar atau masyarakat atau audiens juga otomatis berlaku untuk setiap individu di dalamnya. Nah, kesalahan ini seringkali menyebabkan generalisasi yang berlebihan atau menyampaikan informasi yang tidak akurat. Terlihat dari beberapa jawaban dari responden, misalnya kayak ketika responden mengatakan bahwa mereka tidak mengirim pesan kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak memiliki HP. Ia mengonsumsikan bahwa komunikasi digital dengan mereka sepenuhnya tidak mungkin, padahal bisa saja menggunakan perangkat atau cara lain untuk berkomunikasi. Nah, hal ini juga serupa tampak dalam jawaban tentang aplikasi Free Fire, di mana responden menganggap bahwa karena bermain bersama teman itu seru, maka semua pengalaman bermain game tersebut akan selalu menyenangkan, baik sendiri maupun dalam kelompok. Nah, selain itu, ketika menyatakan lebih sering menyukai chatting karena asik di grup, gitu kan, asik karena di grup, responden berasumsi bahwa seluruh anggota grup pasti merasa asik juga gitu, meskipun belum tentu demikiannya gitu. Terus kesalahan ini menunjukkan generalisasi dari keseluruhan pengalaman ke bagian tertentu tanpa pertimbangan logis yang mendalam. Nah, mencerminkan cara berpikir yang masih dipengaruhi oleh preferensi subjektif dan asumsi pribadi. Itu aja penjelasan dari aku tentang kesesatan pembagian dalam respondensi Alif Dwi Saputra ini. Semoga masuk dalam materi ini, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dwi Sumawati dari P1 Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, di sini tuh aku mau nyelesain tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Mau ngejelasin tentang kesesatan aksentuasi. Jadi gini, kesesatan aksentuasi itu kesalahan pas kita ngomong di mana kita kasih kayak
pendekatan gitulah yang nggak pas di kata tertentu gitu. Jadi kayak maksud yang mau disampaikan malah bikin orang salah paham gitu. Intinya gara-gara cara ngomong atau nada intonasi orang nangkep pesan tuh yang beda sama yang sebenarnya dimaksud gitu maksudnya tuh. Jadi kayak kaitan kesesatan aksentuasi sama video aku yang di psikologi komunikasi itu, contohnya tuh kayak dari jawaban anak-anak tadi gitu kan. Yang nomor 1 nih, pertanyaannya kayak kalian suka main HP gitu, pernah nggak kirim pesan ke mama, ke ayah, sama ke teman gitu. Biasanya isi chatnya tuh apa, terus kayak aplikasi apa gitu. Nah jawaban dari mereka kan dia bilang kalau dia tuh kayak suka dia main HP gitu, terus dia juga pernah kirim pesan biasanya sama teman, sama mama gitu kan. Kalau sama teman buat ngajak main gitu kan, pakai aplikasi WhatsApp. Nah dari kesesatan aksentuasi ini tuh aku kaitin, menurut aku nih kalau pas ngomong anak tuh kayak terlalu nekanin kata ngajak main gitu kan. Kayak orang tuh bisa mikir dia sering ngajak siapa aja buat main gitu kan, padahal yang dia maksud itu kayak ya cuman ngajak main temen deketnya gitu loh, nggak kayak semuanya diajak, kayak yang menurut dia tuh kayak bestie aku lah gitu. Terus buat pertanyaan yang nomor 2 tuh kayak kamu tahu WhatsApp gitu kan, pernah nggak bikin status di sana gitu. Kayak biasanya yang kamu bagiin di status tuh apa gitu kan, kayak terus teman ada nggak yang ngebales. Nah jawaban dia tuh kayak dia tahu aplikasi WhatsApp, terus dia juga pernah bikin videonya tuh kayak pas jalan-jalan gitu apa atau enggak sama temen main gitu. Terus kayak temen dia tuh ada yang ngebales kayak video kamu tuh keren nih gitu. Nah kaitannya sama kesesatan aksentuasi ini tuh, kalau anak cuma nekenin kata-kata kayak gini jalan-jalan gitu, pendengaran tuh kayak sama orang lain tuh bisa salah paham dan mikir anak ini cuman bikin status pas lagi jalan-jalan aja gitu. Padahal dia bisa bikin gitu kan kayak video-video lain pas di rumah apa main sama temennya gitu loh yang lain kayak gitu. Terus jadi tuh kayak apa ya, misalnya tuh kayak ada anak kelas 3 tuh ngomong kayak gitu. Nah di sini tuh aku mau ngasih contoh nih, contoh kesesatan aksentuasi dari anak SD gitu kan. Misalnya tuh kayak gini nih, aku suka nonton video TikTok. Kalau anak-anak nekanin kata-kata TikTok tuh kayak orang tuh mikir kayak dia cuma suka TikTok, nggak suka yang lain gitu. Mungkin juga dia juga sering nonton di YouTube apa di mana gitu. Atau contoh lainnya tuh kayak aku sering bikin status pas lagi liburan. Kalau orang lain tuh mikirnya bisa kayak dia cuman bikin statusnya tuh saat liburan doang gitu kan, pas di rumah enggak. Nah jadi segitu aja yang bisa aku jelasin dan aku kaitin sama pertanyaan aku di psikologi komunikasi. Kalau misalkan kurang dan salah apa yang aku sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imratul Mufidah. Di sini saya ingin menjelaskan kaitannya jawaban narasumber dengan kesesatan yang saya bawakan, yaitu di jawaban narasumber tersebut itu tidak ada kaitannya dengan kesesatan yang saya bawakan. Tidak ada argumen secara langsung menunjukkan kesesatan logika seperti yang disebutkan. Namun, ayo kita bahas apa saja. Pertama itu ada argumentum ad hominem. Ini adalah kesesatan yang menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang daripada argumen yang mereka buat. Dalam wawancara ini tidak ada serangan pribadi yang terlihat. Yang kedua ada argumentum ad verecundiam, yaitu kesesatan yang mengandalkan otoritas yang tidak relevan. Dalam wawancara ini tidak ada rujukan kepada otoritas yang tidak relevan. Selanjutnya ada argumentum ad baculum, yaitu kesesatan yang menggunakan ancaman atau paksaan untuk mendukung argumen. Di wawancara tersebut tidak ada ancaman yang terlihat.
Dan ada argumentum ad populum, yaitu kesesatan yang mengandalkan popularitas suatu ide sebagai bukti kebenarannya. Dalam wawancara tersebut tidak ada argumen yang mengandalkan popularitas. Dan ada argumentum ad misericordiam, yaitu kesesatan yang mengandalkan emosi atau simpati untuk mendukung argumen. Meskipun ada ungkapan seperti, "Ayah cepat pulang," ini tidak cukup untuk dianggap sebagai kesesatan. Dan ada post hoc propter hoc, yaitu kesesatan yang mengasumsikan bahwa jika A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Tidak ada hubungan sebab akibat yang jelas dalam wawancara tersebut. Ada petitio principii, yaitu kesesatan yang mengasumsikan kebenaran dari apa yang seharusnya dibuktikan. Dalam wawancara tersebut tidak ada asumsi yang tidak dibuktikan. Kemudian ada argumentum ad ignorantiam, yaitu kesesatan yang menyatakan bahwa sesuatu benar karena tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Dalam wawancara tersebut tidak ada argumen yang mengandalkan ketidaktahuan. Kemudian ada ignoratio elenchi. Ini adalah kesesatan yang mengalihkan perhatian dari isu sebenarnya. Dalam wawancara tersebut fokus tetap pada pertanyaan yang diajukan. Keseluruhan, wawancara ini bersifat eksploratif dan tidak menunjukkan kesesatan logika yang jelas. Namun, ada interpretasi atau analisis lebih lanjut yang dilakukan berdasarkan jawaban. Mungkin ada potensi untuk mengidentifikasi kesesatan logika dalam konteks argumen yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isnuzul Aidina. Di sini aku ingin membahas filsafat komunikasi, yaitu kesesatan komposisi. Kesesatan komposisi dalam filsafat komunikasi adalah kesalahan logika yang terjadi karena seseorang mengasumsikan bahwa yang benar untuk bagian-bagian suatu kelompok sistem juga harus benar untuk keseluruhan. Kesesatan ini terjadi karena pencampur-adukan tim yang bersifat kolektif dan distributif. Jawaban dari responden Nindi Afrimulyana dapat dikaitkan dengan kesesatan komposisi. Jika kita mencoba membuat generalisasi bahwa yang berlaku untuk responden ini akan berlaku untuk semua orang, terutama dalam konteks perilaku komunikasi digital. Berikut beberapa kaitannya. Yang pertama itu generalisasi terhadap penggunaan aplikasi dan komunikasi digital. Responden lebih suka chatan daripada video call atau komentar. Jika kita menganggap bahwa karena responden lebih suka chat dibandingkan video call atau komentar, maka semua remaja juga lebih suka chat. Ini merupakan kesesatan komposisi. Preferensi komunikasi setiap individu bisa berbeda, tergantung kebutuhan, kebiasaan, dan kondisi. Yang kedua itu penggunaan aplikasi TikTok untuk informasi. Responden merasa TikTok nyaman dan informatif, menganggap bahwa TikTok selalu informatif dan nyaman untuk semua orang adalah contoh kesesatan komposisi. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menerima informasi. TikTok bisa dianggap informatif oleh sebagian orang, tetapi mungkin dianggap tidak relevan atau membuang waktu oleh orang lain. Yang ketiga yaitu jarangnya membuat status atau komentar di sosial media. Responden jarang memberikan komentar atau membuat status karena merasa malas dan takut. Jika kita mengasumsikan bahwa semua remaja malas atau takut untuk membuat status atau komentar di sosial media hanya berdasarkan responden ini, itu adalah kesesatan komposisi. Ada banyak alasan bagi individu untuk jarang berinteraksi di sosial media, seperti tidak punya waktu, kurang percaya diri, ataupun tidak tertarik dengan sosial media. Jadi, dalam analisis komunikasi sangat penting untuk menghindari kesesatan komposisi, karena perilaku komunikasi sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usia, lingkungan sosial, dan kebutuhan individu. Menggunakan data dari responden ini menggambarkan perilaku kelompok yang lebih besar tanpa bukti yang cukup dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Sekian penjelasan dari kesesatan komposisi dari responden ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afriansa. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjelaskan tentang kesesatan argumentum inferendium dalam filsafat. Argumentum inferendium juga dikenal sebagai argumentum authority atau apple to authority. Authority adalah salah satu jenis kesalahan logika di mana seseorang mengandalkan pendapat atau otoritas orang lain yang dianggap berkompeten atau dikenal dalam suatu bidang untuk mendukung argumen mereka. Meskipun otoritas tersebut tidak relevan atau tidak memiliki dasar yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Kesalahan ini terjadi ketika kita menggunakan seorang yang dianggap berkompeten atau berpengaruh dalam suatu topik tertentu sebagai alasan untuk menerima sebuah argumen tanpa memeriksa validitas atau relevansi dari klaim tersebut. Tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan otoritas atau keahlian seseorang. Ada kalanya seseorang yang ahli di bidang tertentu seperti dokter dalam hal kesehatan atau ilmuwan dalam hal teori ilmiah memang dapat memberikan pandangan yang lebih dapat dipercaya karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan data yang relevan. Namun argumen yang disampaikan tetap harus didasarkan pada bukti dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya mengandalkan otoritas semata. Saya ingin menjelaskan tentang mewawancarai narasumber terhadap argumentum inferendium. Jawaban narasumber tidak termasuk dalam kesesatan argumentum inferendium. Kesalahan argumentum inferendium terjadi ketika seseorang mengandalkan otoritas atau keahlian seseorang dalam suatu topik untuk mendukung argumen mereka. Meskipun otoritas atau keahlian tersebut tidak relevan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam jawaban narasumber yang diberikan, tidak ada upaya mengandalkan otoritas atau pendapat orang tertentu sebagai dasar dari argumen. Semua jawaban lebih bersifat personal atau berisi pendapat individu tentang kebiasaan mereka dalam berkomunikasi menggunakan aplikasi sosial media. Jadi ini lebih kepada opini atau pernyataan pribadi dan bukan kesalahan logika yang melibatkan penggunaan otoritas yang tidak relevan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari masing-masing kesesatan itu yang pertama ada kesesatan relevansi. Nah, relevansi ini dalam wawancara yang dianalisis tidak terdapat dalam kesesatan logika atau yang mencolok. Nah, argumen yang disampaikan cenderung eksploratif dan relevan dengan konteks diskusi. Namun, potensi kesesatan dapat muncul jika argumen yang didekonstruksi lebih lanjut. Oleh karena itu, wawancara ini dapat dinilai lebih netral dan terfokus pada pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, itu yang kedua, ada kesesatan aksentuasi. Nah, kesesatan ini terjadi karena penekanan yang tidak tepat dalam kata atau frasa saat berbicara yang dapat menyebabkan salah paham. Habis itu juga dalam wawancara, responden ini memberikan jawaban yang dapat disalahartikan jika aksentuasi ini tertentu diberi tekanan berlebihan. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam intonasi untuk menghindari misi terprestasi gitu. Nah, yang ketiga, kesesatan pembagian atau fallacy of division. Nah, responden terkadang menggeneralisasi sifat keseluruhan ke bagian tertentu. Misal, menganggap bahwa pengalaman menyenangkan bermain bersama teman pasti berlaku untuk semua situasi. Nah, kesalahan ini menunjukkan pola pikir yang belum sepenuhnya mempertimbangkan variasi dan konteks. Selanjutnya, yang keempat, itu ada kesesatan term equivoque. Nah, kesesatan ini terjadi ketika sebuah kata digunakan dengan makna berbeda dalam konteks yang sama, seperti kebingungan gitu kan. Nah, dalam wawancara, pengguna kata seperti kaya atau asal dengan dua makna berbeda menunjukkan
perlunya konteks yang lebih jelas agar tidak terjadi salah tafsiran. Selanjutnya, ada kesesatan komposisi. Nah, responden ini cenderung membuat asumsi bahwa yang berlaku untuk dirinya juga berlaku untuk semua orang. Misalnya, menyukai aplikasi atau metode komunikasi tertentu itu dianggap sebagai preferensi umum. Nah, kesalahan ini menekankan pentingnya membedakan antara preferensi individu dan generalisasi kelompok. Selanjutnya, yang keenam, ada argumentum adversidium atau kesalahan otoritas. Dalam wawancara, tidak ditemukan kesesatan yang mengandalkan otoritas yang tidak relevan. Semua jawaban bersifat personal dan berdasarkan pengalaman individu. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa responden tidak menggunakan otoritas untuk mendukung argumen mereka, sehingga mereka sehingga terhindar dari jenis kesesatan ini. Nah, kesimpulan dari yang kelima kesesatan tadi itu adalah wawancara yang dianalisis sebagian besar menghindari kesesatan logika gitu kan. Meskipun terdapat contoh-contoh kecil yang menggambarkan bagaimana pola pikir atau cara berkomunikasi dapat menimbulkan potensi salah tafsirnya. Nah, analisis ini menyoroti pentingnya kejelasan, logika, dan relevansi dalam menyampaikan argumen atau jawaban agar terhindar dari kesesatan tersebut. Itu aja kesimpulan dari mata kuliah filsafat ini dalam kesesatan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.